bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Kuburan menjadi tempat ibadah nggak boleh, dilarang. Makanya Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 1414. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan rahmat Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, kemudian tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, mungkin sudah 1 bulan ya meninggalnya mendiang Ustadz Abdul Qadir Jawas. Ini karena wafatnya Ustadz Abdul Qadir Jawas ini terbukalah tabir kebohongan dan dusta-dusta dari mendiang Ustadz Abdul Qadir Jawas, ya, terungkap secara menderang ya. Apa yang selama ini beliau larang ternyata dilakukan oleh jemaahnya sendiri. Itu Allah sendiri yang membuka, ya. Dan ini orang-orang Wahabi mengadakan pembelaan, dibela oleh jemaah-jemaahnya, termasuk ustadz-ustadz yang lain itu membela Ustadz Abdul Qadir Jawas. Nah, dan itu tidak heran karena ya memang seorang murid ya atau seorang teman, seorang sahabat pasti akan membela. Di kesempatan kali ini itu kita akan membawakan sebuah video dan akan komentarinya, yaitu dari channel YouTube Our Life Muslim. Ini yang juga channel pendukung Wahabi, ya, corong Wahabi yang juga membela Ustadz Abdul Qadir Jawas. Mana dalam channel tersebut ini membawakan sebuah video dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, yang juga pendusta, ya. Mari kita simak videonya. Pak, ini ajaib ini, ya. Luar biasa. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh. Ada saja, ya. Dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih, ya. Dan begitu terus-terusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi guru masina mautakum, ya, bagi yang mempunyai kebaikan. Tapi menurut kami itu Ustadz Yazid Jawas lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kebaikannya mungkin bisa dihitung dengan jari, ya, dibandingkan dengan ajaran-ajaran sesat atau doktrin-doktrin sesat yang disebarkan kepada jemaahnya, yang didoktrinkan kepada jemaahnya. orang-orang yang memang tidak menyukai
Nabi SAW otomatis, gitu kan? Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka kemurnian sunnah, ya. Ini dari orang-orang Wahabi ya selalu membawakan kata-kata sunnah. Jadi ustadznya ustadz sunnah, kemudian dakwahnya dikatakan dakwah sunnah. Oke, mari kita ungkap apakah betul sesuai dengan sunnah. Tidak kita menempel kalimat la ilaha illallah di rumah kita. Tujuannya untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. Ini seperti inikah sunnah, ya. Ustadz Abdul Qadir Jawas melarang memajang kaligrafi di rumah atau di tempat lain. Sedangkan di saat berceramah, beliau di belakangnya malah ada kaligrafi. Apa maksud dari ceramahnya? Ya, melarang memajang kaligrafi. Sementara ya di video yang lain ini malah di saat beliau berceramah di belakangnya ada kaligrafi. Terus apa maksud dari ceramahnya? Ya. 1, 2. Adakah hadis Nabi yang melarang tentang kaligrafi ini? Ya. Adakah hadis Nabi yang menjelaskan tentang kaligrafi seperti ini? Gak ada kan? Ini hanya doktrin-doktrin nyeleneh dari Ustadz Salafi Wahabi, ya, yang seharusnya tidak menjadi masalah, bagi Wahabi menjadi masalah, ya. Seperti ini Ustadz Sunnah, seperti ini yang dikatakan Ustadz Sunnah, ya. Kemudian sunnahnya siapa? Yang tidak dilarang oleh Nabi dilarang, ya. Oke, kita buka lagi. Kita cari lagi. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Ya nggak boleh, kata Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur. Tusallu ilal kubur. Wala tajlisu alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur. Ini. Seperti ini Ustadz Sunnah, ya, yang memahami hadis dengan otaknya sendiri, memahami hadis tanpa dengan pemahaman ulama. Dia memahami hadis dengan pemahamannya sendiri. Apa maksud dari la Rasulullah al-kubur? Itu malah mensolati sahabat di kuburan. Nabi masjid sholat di masjid. Coba lihat di Makkah, di Madinah. Itu kan ada ada makam Rasulullah. Bagaimana? Padahal orang-orang sedunia, umat Islam sedunia itu sholat di Masjid Nabawi. Di sana ada ada makam Rasulullah. Apakah tidak boleh? Tidak sah sholatnya. Ya, ini seperti ini yang dinamakan Ustadz Sunnah, ya. Ayo mikir-mikir, ya. Kemudian kita cari lagi. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh. Nggak dibenarkan oleh syariat. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Melarang sholat di kuburan. Sementara dan jenazah dirinya itu hanya yang mensolati di kuburan. Kemudian disangkal oleh pendukung-pendukungnya, oleh simpatisannya. Itu kan yang tidak boleh itu sholat yang ada rukuknya. Kalau tidak ada rukuknya tidak masalah. Mana dalilnya, bro? Hadisnya mana? Dalil Qur'annya mana, bro? Dalil sunnahnya mana? Ya. Jenazah itu ibadah bukan? Tadi dikatakan jangan dijadikan kuburan sebagai ibadah, tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah, ya. Jenazah sholat jenazah itu juga
ibadah, bro. Apa yang dinamakan sholat? Sholat itu kan ibadah, ya. Doa itu ibadah. Nah, kemudian mana dalilnya? Seperti ini Ustaz Sunnah. Oh, dipanggil Syekh Yazid Jawas. Ya untung sudah wafat ya. Tapi beruntunglah tuba liman mata wa mata dzunubuhu. Beruntunglah bagi orang yang meninggal tapi dosa-dosanya juga mati. Artinya tidak berjalan dosa-dosanya. Kesesatannya, perbuatan dosanya itu tidak dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Nah, bagi Ustadz Yazid Jawas, orangnya meninggal namun doktrin-doktrin sesatnya tetap diamalkan oleh jemaahnya. Berarti dia akan mendapatkan transferan dosa setiap hari, mendapat transferan amalan bid'ah setiap hari. Ya. Ini Allah menunjukkan betapa bobroknya dan sesatnya ajaran-ajaran Wahabi yang disampaikan oleh Yazid Jawas ini. Allah tunjukkan ketika wafatnya apa yang dilarang oleh Yazid Jawas dilakukan oleh jemaahnya. Banyak dari doktrinnya, larangan-larangannya justru diamalkan oleh jemaahnya. Kemurnian sunnah mereka tidak mau. Berarti yang mereka benci sebenarnya adalah ajaran Nabi SAW. Mau sadar atau tidak sadar kan? Nah, membenci sunnah. Oh, berarti yang cinta sunnah hanya orang-orang salafi Wahabi. Ini mengira ya, Khalid bermasalah ini menganggap bahwa orang Islam yang selain dia dan kelompok dia itu tidak suka sunnah, dianggap benci sunnah. Sementara yang sering merusak-rusak sunnah itu adalah orang-orang Wahabi sendiri. Hadis sahih dibilang dhaif, hadis dhaif dibilang palsu, dibolak-balik, berdusta, memurnikan sunnah. Ini dari Khalid Bersalamah. Apakah itu yang dikatakan sunnah? Ya, kita buka lagi. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Seperti itu sunnah, ya. Yang mengkorupsi rukunnya wudu. Dan Al-Quran rukunnya wudu ada 4, dikorupsi 2, tinggal 2. Seperti itu sunnah, Allah Rabbi, memurnikan sunnah. Murni dari apa mas bro? Allah Rabbi, ajaran seperti ini yang dinamakan memurnikan sunnah. Itu bukan memurnikan sunnah, tapi merusak ajaran Nabi, merusak sunnah itu sendiri. Nabi tidak pernah mengajarkan rukunnya wudu itu ada 2. Nabi selalu melaksanakan apa yang diberitakan Allah, termasuk menyampaikan fardunya wudu ada 4 dalam Al-Quran itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi seperti itu orang-orang Wahabi, ya. Orang lain, ya, yang bukan kelompoknya itu dianggap benci sunnah. Bukan hanya dianggap tidak mengamalkan sunnah, tapi dianggap membenci sunnah karena menolak ajaran mereka, ya. Jadi orang kita, umat-umat Islam pada umumnya yang selain kelompok mereka itu dianggap benci, dituduh membenci sunnah. Nah, tapi menurut saya bukan karena kita itu tidak mengamalkan sunnah, tidak. Karena kita ahlus sunnah wal jamaah itu dikatakan ahlus sunnah itu karena mengamalkan sunnah. Dan oleh orang-orang Wahabi dianggap membenci sunnah karena tidak mau atau menolak ajaran Wahabi, ajaran mereka. Karena berbeda pendapat dengan mereka, maka dianggap dituduh membenci sunnah, ya. Mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
ya, kita dituduh tidak mengamalkan Al-Quran, yang mana sesungguhnya ya, mereka sendirilah yang merusak dari Al-Quran itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Khalid bin Salamah, dalam Al-Quran itu rukun wudhu itu ada 4, dikorupsi oleh Khalid bin Salamah yang 2, tinggal 2. Dalam Al-Quran sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ada 4. Pertama, faghsilu wujuhakum, 1 membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua tangan ilal marafiqi, sampai ke kedua siku. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Itu ada 4. Malah dikatakan oleh 2 oleh ini nih, oleh bermasalah ini ya. Allah Rabbi ya. Seperti ini yang dinamakan Ustadz Sunnah ya. Ayo saudara kita, saudaraku Salafi, Wahabi, jemaah-jemaahnya, gunakan otak kalian ya. Jangan kalian gadaikan otak kalian ya. Gunakan akal sehat kalian. Masa ustadz pendusta seperti ini yang kalian ikuti, yang kalian jadikan panutan ya. Kalau kalian ingin betul-betul ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, bukan dengan pemahaman dengan Ahlul Bid'ah. Ini semuanya ini Ahlul Bid'ah semuanya nih. Ini adalah Ahlul Bid'ah yang sejati ya. Mengada-ngadakan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi. Yang mereka ajarkan adalah ajaran iblis, bukan ajaran Nabi. Yang mereka ajarkan adalah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ajaran Muhammad Rasulullah, bukan ajarannya Muhammad bin Abdullah. Seperti ini yang kalian seperti Ustadz Sunnah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten tanggapan saya kali ini. Mudah-mudahan dapat menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi dari ajaran-ajaran sesat yang didoktrinkan oleh ustadz-ustadznya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.